Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh dalam kitab ini, yaitu mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Selama perintah itu adalah kebaikan, kerjakan. Selama perintah itu bersifat mubah, ya, boleh-boleh saja, maka kerjakan. Tapi kalau sudah masuk kepada perintah yang haram, masuk kepada perintah yang syirik, maka tidak boleh mematuhinya. Itu pun dengan tutur kata yang baik, ya, dengan tutur kata yang baik. Nah, ini disebutkan Allah dalam surah Luqman ayat yang kita bacakan tadi, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu menyuruh kamu, memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu padanya, fala tuti'huma, jangan engkau patuhi keduanya. Jadi kalau orang tua menyuruh melakukan maksiat, tidak boleh. Paham ya? Nah, tapi tetap membantahnya dengan tutur kata yang baik. Ya. Nak, apa mak? Tolonglah antarkan mama. Kemana mak? Ke uak-uak tuh. Ndak omak tengok kan siapa yang menguno-gunoi omak ini. Nah, gitu ya. Nah, kabarnya uak itu bisa nengok kan. Ya, bukanya saja baskom dalam air, nampaknya udah tahu dia siapa nanti itu kan. Nah, ini ya. Sementara awak dulu pernah dengar hadis Nabi. Apa kata Nabi? Man ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun, lalu dia mempercayai ucapannya, maka dia telah kafir dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abah omak tak yakinnya nak, cuma mau bertanya. Betul mamak sayang, kata Nabi, bertanya saja tidak diterima sholat selama 40 hari 40 malam. Ah, yang parah lah kau, memanglah kau anak durhaka. Mohon maaf ya mamak sayang, kemanapun mamak minta saya antarkan, saya antarkan. Walaupun ke ujung dunia akan saya antarkan. Tapi kalau untuk yang ke situ mak, awak khawatir ya, Allah marah kepada saya mak. Masya Allah. Jangan betul loh mak, tak mengaji oh mak. Memang loh mak udah tua, jangan begitu. Ya nggak boleh, ya. Gara-gara awak lah membesarkan awak sampai mama awak dulu tak sempat ngaji, tak sempat ini, tak sempat ke masjid, nggak boleh, ya. Karena bagaimanapun ustadz anaknya, tetaplah kalau kita menasihati orang tua kita, dianggapnya itu masih anak-anak lagi. Itulah orang tua itu. Nanti awak rasakan bagaimana jadi orang tua itu. Ya, maka yang paling hebat mendakwahi orang tua itu apa? Akhlak. Akhlak. Saya punya kawan di Medan, orang tuanya susah pakai jilbab. Tapi Masya Allah anaknya asal datang bawa kesukaan mamanya mie rebus, besok datang bawanya istrinya bawa mie rebus. Ternyata orang tua nggak usah pun dicakapi, nengok anaknya akhlaknya baik, tersentuh orang tuanya. Di antara anakku inilah yang peduli sama aku. Nah, kadang teleponnya udah makan oma, apa beras oma, bulog nak, bulog mak, udah mak nanti aku antarkan payung. Memang mau mak suka bulog nak, ada gulo mak, udahlah mak kalau yang ada gulo mak, itu lain cerita itu, ya. Tapi kalau mama awak makan bulog, awak makan payung karena mama awak nggak sanggup beli, ini kan luar biasa. Ini awak dakwahi mama awak datang ke rumah nggak bawa apa-apa, pulang bawa bontot pula. Ini kan anak luar biasa ini. Ya, sudah awak datang nggak bawa apa-apa, menasihati Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, ini mak surahnya, ini ayatnya. Awak pun nengok, Allah anakku ini apa ya penyakit anakku. Itulah kau akibat kau ikut kaji-kaji baru tuh. Nah, inilah kau jadinya ini kan. Nah, jadi sesat kau ini udah. Ini kata mama awak pula jadinya. Ya, udah pulang bawa gula, bawa teh, bawa ini. Nah, ini udah terbalik.
Akhirnya kawan saya ini dibelikannya lah telekung, diletakkannya lah di situ. Tersentuh mamanya. Sekarang mamanya udah ngaji kemana pun ikut, masya Allah. Akibat apa? Akhlak dari sang anak. Ya, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jangankan orang tua, awak, abangan dinasihati adik awak, kadang nggak terima awak itu. Walaupun yang dinasihati adik awak betul, tapi belum tentu awak terima itu. Karena apa? Awak tengok ini adik anak awak, tahu awak kecil-kecilnya cemana ini. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu dalam ayat ini Allah perintahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap engkau berbuat baik kepada ibu bapak. Walaupun berbeda akidah, walaupun orang tua kita ya bukan muslim, ya, tapi tetap kita diperintahkan dalam urusan dunia ma'ruf, kita berbakti kepada keduanya. Selama bukan menyangkut urusan agama, ya, bukan menyangkut urusan akidah. Nah, ini yang harus kita pahami. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh patuh kepada makhluk jika disuruh berbuat maksiat kepada Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, ya, adab kita yang kedua kepada kedua orang tua kita, berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua kita. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Yang artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Dari ayat ini Allah perintahkan kita agar senantiasa berbakti, ihsana, berbuat baik kepada kedua ibu bapak kita. Yang pertama tadi patuhi, yang kedua kita berbuat baik kepada keduanya. Perintah berbuat baik ini lebih ditegaskan lagi jika usia kedua orang tua kita semakin tua. Ya, maka mari kita renungkan, ketika usia orang tua kita semakin tua, semakin kita tingkatkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Ini disebutkan Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sudah berlanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ya, fala taqul lahuma uff. Jangan kamu mengatakan cuma 2 huruf saja pun nggak boleh. Uff, ya, ya. Dari ayat ini, jika ucapan saja 2 huruf nggak boleh, apalagi ucapan yang lain lebih dari 2 huruf, ya. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini tidak boleh. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan berkatalah dengan perkataan yang baik, perkataan yang mulia di hadapan keduanya. Kemudian waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Hendaklah rendahkan dirimu, rendahkan dirimu. Jangan awak merasa sok pintar, merasa lebih tinggi ilmu awak, merasa awak lebih hebat. Rendahkan dirimu ketika di hadapan keduanya. Ya, itu dari sisi sikap. Ya, dari sisi tingkah laku, jangan sampai kita mengeluarkan tutur kata memerintah. Jadi perintah itu dari atas ke bawah, nggak boleh dari bawah ke atas. Ya,
Sekarang banyak orang yang memerintahkan orang tuanya, ya. Nggak boleh kita merintah orang tua kita. Tapi kalau tukar pikiran boleh, ya. Oma tengokkan anakku ya, aku nak kerja dulu. Ini kan perintah ini, nggak boleh, ya. Tapi kalau tukar pikiran, mak, besok awak mau kerja, mak. Kira-kira siapalah yang bisa menengokkan yang omak tahu lah. Padahal niat hati awak kok bisa omak awak juga, ya. Siapalah kira-kira, mak, ya, yang bisa nengokkan si kecil nih. Kalau ada omak tahu biarlah, ya, kita suruh dia. Udahlah, paling mama kita bilang, udahlah mama aja, pergilah kau kerja. Ya, begitu boleh. Tapi mak tengokkan ya, mak, anakku ya mau kerja aku, udah terlambat aku nih. Siapa ya? Ya, inilah istilah pepatah kami, ikan belanak, ikan cincaru, habis anak cucu pula mengaru. Ya, nggak ada istirahat orang tua awak itu. Ya, udah awak datang pula cucu, ya, yang mau dijaga, maka tidak boleh ada kata perintah. Ya, maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, hati-hati. Akhirnya orang tuanya sudah tua, uzur pula, pening kepalanya ngurus orang tuanya, dimasukkannya ke panti apa? Jompo. Ya, ke panti jompo. Dan dia merasa sudah berbakti kepadanya. Nauzubillahi min dzalik. Ini tidak boleh. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, tetaplah kita berbakti kepada kedua ibu bapak kita. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ada lagi sampai yang salah paham, ya, tidak boleh menjunjung tangan orang tua, padahal itu salah satu akhlak. Bahkan Fatimah, anak Rasulullah, kalau datang Rasul itu diciumnya tangan ayahnya, ciumnya, dijunjungnya. Oh, tak boleh tunduk kepada makhluk, ini keliru dia, ya. Sehingga kalau ayahnya datang, mamanya datang, salamnya gini, subhanallah, ya, dijunjunglah tangan oma awak, ya, junjung. Tapi ini syirik, ini salah paham dia, ya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Banyak hadis-hadis menyebutkan bagaimana, ya, anak-anak Rasul mencium, menjunjung tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul pun karena sayangnya sama anaknya Fatimah radhiyallahu anha, ya, karena bentuk kasih sayang, tangan anak Nabi pun dicium Nabi, ya, untuk sebagai bentuk kasih sayang, ya. Jadi ini tidak sampai kepada tingkat kesyirikan ini itu dan lain sebagainya, ya, karena bukan sifatnya ta'abbud menyembah, ya, tapi apa? Ta'zim, ya, ihtiram, penghormatan, ya, sebagai bentuk penghormatan kepada kedua orang tua kita. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, ada kisah nyata, dan ini kisah nyata, ya. Ketika sang anak beli sofa baru, tiba-tiba mamanya yang sudah uzur buang air kecil di sofa itu, buang air kecil. Sang anak marah-marah sama mamanya. Oh, mak, ini sofa baru ini, kencing pula mama di sini, betul lah mama begini. Menetes air mata orang tuanya. Dia mau mengatakan apa, tapi dia sadar anaknya sedang marah sama dia, ya. Sang anak nggak ingat dulu mamanya waktu beli baju baru, digendongan mamanya, kencing di baju mamanya, ya. Sang mama, ya, dengan lembut, kalaulah mama awak marah, tak tahu kau nak ini baju mama baru, dia empaskan awak, mati awak, ya. Tapi begitulah sayangnya orang tua kita. Akhirnya apa yang terjadi? Seminggu kemudian tumbuh gigi saing di sini. Mama itu, si anak tadi tumbuh gigi saing, dan itu sakitnya luar biasa. Operasi, Pak. Ya, ketika dioperasi, dokter pun bingung cemanan cabutnya. Terakhir ingatlah sang anak ucapannya kepada orang tuanya. Akhirnya mamanya datang dan dia minta maaf. Ya, bagaimanapun orang tua sakitnya hati, tetap kalau anak, tetaplah anaknya. Tidak ada orang tua mama yang ingin anaknya tersakiti. Lalu sang mama memaafkannya dan operasi pun berjalan baik. Tapi sempat tumbuh gigi saing yang dia menderita sakit pada saat itu. Dan ini kisah nyata. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita
kita pahami. Jangan sampai menghardik orang tua kita. Ya, hendaklah kita sabar di dalam merawatnya. Apalagi usia mereka sudah tua. Ya, usia mereka sudah tua. Makanya ada sebuah istilah, satu orang ibu bisa menghidupi 10 anaknya. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa menghidupi satu orang tuanya. Ya, belum tentu. Kadang bertengkar abang adik untuk ngasuh mama atau ayah yang udah tua, bertengkar abang adik. Kau lah dek jago mak ni, aku mau. Kau abang tengoklah aku, biniku pun yang cerewetan, kau lah bang, besi tolak-tolakan orang. Ya, hanya untuk ngurus orang tuanya. Ya, hanya untuk ngurus orang tuanya. Kejadian di Arab Saudi sampai sidang di pengadilan abang adik. Gara-gara apa? Berebut siapa yang mau mengasuh mamanya. Mereka paham betul, ya, kemuliaan mengasuh orang tua di usia tua. Ya, berebut. Akulah ngasuh mama akulah, akhirnya terpaksa sidang. Ya, berebut. Kejadian di Indonesia, anak sama mama sidang, berebut harta warisan. Jadi sang anak menuntut mamanya yang sudah tua warisan. Subhanallah. Itulah hebatnya Indonesia. Ya, banyak memuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Surga bagi kita, bagi yang mau mengasuh orang tuanya. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla, sudah masyhur ya kisah Uwais Al-Qarni, seorang anak ya miskin, susah tapi berbakti betul kepada orang tuanya. Sampai-sampai kata Nabi, doanya makbul. Ya, kalau kalian jumpa dengan dia, suruh dia mendoakan kalian. Sungguh dia tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di langit. Apa amalannya? Berbakti kepada orang tuanya yang sudah tua. Masyaallah. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, nah baik, kita lanjutkan. Rasulullah juga bersabda, raghima anfuh, thumma raghima anfuh, thumma raghima anfuh. Sungguh merugi, sungguh merugi, sungguh merugi. Siapa orang yang merugi? Man adraka abawaihi indal kibar. Barang siapa yang mendapati orang tuanya yang sudah renta. Ahadahuma, atau salah satu dari keduanya sudah renta. Au kilaihuma, atau kedua-duanya sudah tua renta. Tsumma lam yadkhulil jannah, tapi tidak bisa menyebabkan dia masuk surga. Subhanallah. Maknanya apa? Kehadiran orang tua kita itu yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, yang ketiga, sesudah kita bertutur kata yang baik, maka adab yang ketiga yaitu berbicara dengan lembut di hadapan mereka. Jadi tidak cukup dengan tutur kata yang baik, sampai nada pun ya harus lemah lembut. Nada pun harus lemah lembut. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya, adab berikutnya, kata Syekh dalam kitab ini, menyediakan makanan untuk mereka. Menyediakan makanan untuk mereka. Menyediakan makanan termasuk bakti kepada orang tua kita. Terutama jika dia memberi mereka makan dari hasil jerih payah sendiri. Jadi sepantasnya disediakan untuk mereka makanan dan minuman terbaik, dan lebih mendahulukan mereka berdua daripada dirinya, anaknya, serta istrinya. Jadi kalau kedua orang tua kita dalam pemeliharaan kita, maka hendaklah kita mendahulukan kedua orang tua kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya, ini penting untuk kita senantiasa melihat makanan yang dimakan oleh orang tua kita. Bisa jadi kita makan enak, mereka sedang makan yang tidak enak. Makanya di dalam fikih tidak boleh anak menzakati orang tuanya. Ya. Ada kadang masuk SMS, Ustaz, boleh nggak awak mengeluarkan zakat sama oma awak? Subhanallah. Masa setahun sekali awak kasih harta kepada orang tua awak? Nggak boleh.
Ya, tapi nafkah kita kasih. Ya. Nah, ini setahun sekali. Zakat itu kan kotoran-kotoran harta kita. Ya, yang kita keluarkan itu kita kasih kepada orang tua kita. Subhanallah. Ya, tapi nafkah yang kita kasih. Ya. Nah, kepada orang tua kita. Fadul kiram, muliakan Allah Azza wa Jalla. Sampai salah seorang ulama membolehkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam salah satu fatwanya, boleh sang anak ngasih zakat jika memang sang anak orangnya bakhil dan cuma setahun sekali itulah yang bisa dia kasih, itu enggak masalah. Itu saking kan parah betul itu anak itu. Sampai begitulah, setahun sekali lah. Makanya beda Barat sama Islam, ya. Kalau Barat berbakti sama mamanya setahun sekali. Selamat hari ibu. Ya, kue bolu oma setahun sekali lah dia kasih mamanya kue bolu. Ya Allah. Kalau awak bisa tiap hari awak kasih, ada rezeki awak, ya begaji awak ingat mama awak. Ya, gajian awak ingat ayah awak. Awak beli baju teringat awak ayah mama awak. Udah ada enggak bajunya? Teringat gitu. Ya. Jangan setahun sekali. Ya. Udah kasih kue bolu, habis itu suruh mama awak cuci piring, tak mau awak. Ya, kau selamat hari ibu suruh cuci piring pun tak mau kau, kata mak awak pula. Ya, rupanya untuk dapat foto saja. Kejamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Ya, nah berbaktilah kepada ibu bapak kita. Kalau datang ayah kita ke rumah, mama kita ke rumah, nggak usah tanya lagi. Ya minum apa ini segala macam, buat saja. Mau diminum alhamdulillah. Ya, kalau ada makanan keluarkan makanan. Ya. Inilah bakti kita kepada orang tua kita. Servis orang tua kita. Ya, karena keridhaan mereka lah yang kita harap.